Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara pernikahan Kazani dan Yu'nia. Doa yang tulus saya ucapkan semoga Kazani dan Yu'nia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, kerabat, dan para pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman Onta ke zaman Toyota, dari zaman Jahiliyah ke zaman Iis Dahliyah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para tamu undangan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Zahra Amatullah Jana. Umur saya 10 tahun, kelas 6 SDIT Komsar Ilmi Tanur Rajab. Sebelum saya memulai tausiah ini, saya banyak berterima kasih karena sudah diundang dan percaya kepada saya untuk menyampaikan tausiah di depan para tamu undangan. Dan saya juga mohon maaf jika saya yang masih kecil ini berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu, dari segi usia, ilmu, dan pengalaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan saya. Judul tausiah yang Zahra bawakan hari ini bukan tentang pernikahan karena Zahra masih kecil, dan juga bukan tentang cara berumah tangga karena Zahra belum menikah dan itu bukan kawasan Zahra. Tapi judul tausiah yang bawakan hari ini lebih penting dari semua itu karena judul tausiah yang Zahra bawakan adalah pentingnya menyayangi dan menghormati orang tua. Kata yang indah namun memiliki arti dan makna yang luar biasa. Kata yang mudah diucapkan namun masih banyak yang belum bisa mengucapkannya. Betul apa betul? Betul. Pertanyaannya, mengapa kita harus menyayangi dan menghormati orang tua? Karena jasa dan pengorbanannya begitu besar. Sebut saja ibu. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari tanpa mengeluh dan rasa lelah. Ibu yang rela dan ikhlas berkorban bertaruh nyawa antara hidup dan mati untuk melahirkan ke dunia ini. Dan ibu juga yang rela tidak tidur semalam ketika kita sakit. Dan ibu dan ayah yang membesarkan kita dari kecil hingga dewasa dan menikah seperti Kak Zani dan Yu'nia. Subhanallah, begitu hebatnya ibu dan ayah. Begitu juga dengan ayah. Ayah sosok yang tak kalah hebat dan tak kalah penting. Ayah yang rela kulitnya terbakar sinar matahari, keringatnya mengalir deras demi mencari nafkah untuk istri dan kita anak-anaknya. Pantaskah kita durhaka kepada mereka? Pantaskah ketika mereka sudah tua renta dan tidak berdaya dan bahkan sakit-sakitan, kita malah tidak peduli? Pantaskah ketika kita sudah sukses dan kaya raya, orang tua kita anggap tidak berguna? Dan bahkan ada yang tega tidak mengakui orang tuanya karena miskin. Dan ada juga yang membuang orang tuanya dan bahkan dengan alasan sibuk menitipkan orang tuanya ke yayasan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan itu. Ingat, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fidlahu majannah hazzullah
Allah minar rahmati wa qur rabbarhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah, ya Allah, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik dan mengasihi aku dari kecil. Dan Rasulullah SAW bersabda, ridha Rabbi fi ridha walid wa sakatur Rabbi fi sakatil walid. Artinya, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Dan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Maka dari itu, sayangilah orang tua kita selagi ada kesempatan. Jadilah anak yang soleh dan anak soleha yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadilah amalannya tak terputus bagi kita dan kedua orang tua kita. Doakan mereka dan jadikanlah amalan yang tak terputus untuk orang tua kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Mulai sekarang yang suka bicara kasar kepada orang tuanya, mulailah belajar berbicara dengan halus dan penuh kasih sayang. Yang sudah lama tidak menjenguk orang tuanya, mulailah bersilaturahmi. Dalam hakikatnya, orang tua sudah merasa bahagia ketika kita datang dan menanyakan kabar. Demikian tausiah Zahra kali ini. Lebih dan kurangnya Zahra mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Sebelum Zahra menutup tausiah ini, marilah kita sama-sama mendoakan kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi aku sejak kecil. Demikian tausiah dari Zahra kali ini. Lebih dan kurangnya Zahra mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhir kalam, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah Zahra diundang lagi. Ubi kayu sama terasi, thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.